Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Nuh bin Lamik bin Mutawashalak bin Idris. Ayah Nabi Nuh merupakan putra Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris. Nabi Nuh lahir 146 tahun setelah Nabi Adam meninggal dunia. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, antara Adam dan Nabi Nuh terpaut 10 generasi. Mereka semua memeluk Islam. Jika yang dimaksud satu generasi dalam riwayat ini adalah rentang waktu selama 100 tahun, seperti yang dipahami banyak orang, berarti keduanya terpaut selama 1000 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan jika rentang waktunya lebih dari itu dan mengacu pada batasan Islam yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Karena bisa jadi di antara keduanya terdapat generasi-generasi lain di mana manusia pada saat itu tidak memeluk Islam. Hanya saja Abu Umamah secara tegas membatasi 10 generasi. Ibnu Abbas menambahkan, mereka semua memeluk Islam. Setelah generasi-generasi saleh berlalu, terjadi sejumlah hal yang pada akhirnya memicu manusia yang pada saat itu menyembah berhala. Pemicu penyembahan berhala ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Ibnu Juraij dari Atta dari Ibnu Abbas saat menafsirkan firman Allah, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagut, Ya'ud, dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Ibnu Abbas mengatakan ini adalah nama orang-orang saleh di antara kaum Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal dunia, setan membisikkan pikiran jahat kepada kaum mereka untuk membuat sejumlah patung yang diberi nama-nama mereka di majelis-majelis yang dulunya biasa mereka hadiri. Mereka mewujudkan bisikan setan tersebut, hanya saja patung-patung tersebut belum disembah. Setelah mereka semua mati dan ilmu agama lenyap, patung-patung tersebut kemudian disembah. Ibnu Abbas mengatakan berhala-berhala yang ada di tengah-tengah kaum Nuh ini selanjutnya muncul di kalangan bangsa Arab. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Jarir menyebutkan Muhammad bin Qais mengatakan mereka yakni Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq, dan Nasr adalah orang-orang saleh yang ada di antara generasi Adam dan Nuh. Mereka memiliki banyak pengikut yang menjadi teladan. Setelah orang-orang saleh tersebut meninggal, para pengikutnya yang menjadi panutan mereka berkata, andai kita membuat patung-patung mereka, tentu akan membuat kita lebih rindu untuk beribadah kala teringat mereka. Mereka akhirnya membuat patung orang-orang tersebut. Setelah para pengikut tersebut meninggal dunia dan muncul generasi lain, iblis datang menemui mereka dan berkata, leluhur kalian menyembah orang-orang saleh itu, dan melalui perantara orang-orang saleh itu pula mereka meminta hujan. Akhirnya patung dan orang-orang saleh itu disembah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia mengatakan, Wad, Suwa, Yagut, dan Ya'uq, dan Nasr adalah anak-anak Nabi Adam. Wad yang paling tua di antara mereka dan paling berbakti kepadanya. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Abu Mutahhir, ia menuturkan, orang-orang menyebut Yazid bin Muhallab di dekat Abu Ja'far al-Bakir yang tengah sholat. Seusai sholat, Abu Ja'far berkata, kalian tadi menyebut-nyebut Yazid bin Muhallab, sungguh ia terbunuh di bumi pertama di mana selain Allah disembah di sana. Abu Ja'far kemudian menuturkan tentang Wad, ia adalah lelaki saleh, ia amat disukai kaumnya. Saat ia meninggal dunia, kaumnya berdiam diri di sekitar makamnya di sebuah kawasan Babylon dengan sedih. Ketika melihat kesedihan mereka, iblis berubah wujud menjadi seorang manusia dan berkata kepada mereka,
Aku melihat kalian sangat sedih ditinggal orang itu. Maukah jika aku buatkan patung seperti orang itu di tempat perkumpulan kalian, sehingga kalian akan selalu mengingatnya? Tentu, kata mereka. Iblis kemudian membuatkan patung seperti wujud Wad kepada mereka. Lalu patung itu mereka letakkan di tempat perkumpulan. Mereka selalu mengenangnya. Saat melihatnya, mereka selalu mengenang dan menyebut-menyebut Wad. Iblis pun menawari, maukah jika aku buatkan patung seperti orang itu di rumah masing-masing dari kalian, agar kalian bisa mengenangnya di rumah? Tentu, jawab mereka. Iblis kemudian membuatkan patung seperti orang itu di setiap rumah. Mereka pun terus mengenang dan menyebut-nyebutnya. Anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap patung tersebut. Setelah anak-anak mereka beranak pinak dan tujuan mengenang Wad seperti yang dilakukan kaum pertama lenyap, patung Wad akhirnya dijadikan Tuhan oleh cucu-cucu mereka, yang kemudian mereka sembah selain Allah. Patung yang mereka sebut Wad adalah makhluk pertama yang disembah selain Allah. Rangkaian kisah di atas menunjukkan setiap berhala tersebut disembah oleh sekelompok manusia. Disebutkan seiring perjalanan waktu, mereka menjadikan patung-patung tersebut berbentuk 3 dimensi agar lebih meyakinkan bagi mereka. Setelah itu, patung-patung tersebut disembah selain Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebutkan gereja yang mereka lihat di Habasyah bernama Maria di dekat Nabi. Keduanya menyebut keindahan dan patung-patung yang ada di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu ketika ada orang saleh yang meninggal dunia, mereka mendirikan masjid di atas makamnya. Lalu mereka membuat patung tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Intinya, di saat kerusakan menyebar di bumi dan penyembahan berhala terjadi di segala penjuru, Allah mengutus hamba dan Rasulnya Nuh alaihissalam menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, dan melarang menyembah apapun selainnya. Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah di muka bumi, seperti disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka ahli mauqif datang menemui Adam, lalu mengatakan, wahai Adam, engkau ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan sebagian ruh ciptaannya padamu, memerintahkan para malaikat sujud padamu, dan menempatkanmu di surga. Tidakkah kau memberi syafaat kepada kami untuk menemui Rabbmu Azza wa Jalla? Adam menjawab, hari ini Rabbku sangat marah. Belum pernah ia marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini setelahnya. Jiwaku yang seharusnya diberi syafaat. Jiwaku yang seharusnya diberi syafaat. Abu Hurairah meneruskan kisah hadis ini hingga tuntas secara panjang dan lebar, seperti yang disebutkan Imam Bukhari dalam kisah Nuh. Saat Allah mengutus Nuh, Nuh menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya, tidak menyembah berhala, patung, ataupun togut bersamanya. Mengakui keesaannya, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya, dan tiada Rob selainnya. Seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul setelah Nuh yang merupakan keturunannya. Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. As-Safat ayat 27. Allah berfirman terkait Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan kitab. Al-Hadid ayat 26. Artinya, seluruh nabi setelah Nuh berasal dari keturunannya, seperti itu juga Ibrahim. Nabi Nuh hidup di dunia sangat lama, yakni selama 950 tahun.
Fakta ini didapatkan dari salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Nabi Nuh tinggal bersama dengan kaum Bani Rasyid. Kaum ini adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wad, Siwa, Ya'uq, Yakut, dan Nasr. Perbuatan kaum ini sangatlah zalim dan ingkar, sehingga Allah mengutus Nabi Nuh untuk memberikan peringatan yang sangat keras. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf yang artinya, "Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau pada hari kiamat.' Pemuka kaumnya berkata, 'Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.'" Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah di muka bumi. Ulama berbeda pendapat terkait usia Nuh saat diutus sebagai Rasul. Bagian menyebut Nuh diutus saat berusia 50 tahun, yang lain menyatakan saat Nuh berusia 350 tahun. Pendapat berbeda menyebut saat Nuh berumur 480 tahun. Kedua pendapat pertama disampaikan oleh Ibnu Jarir dan pendapat ketiga bersumber dari Ibnu Abbas. Nuh menyeru kaumnya untuk taat kepada Allah dengan berbagai macam dakwah tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi ataupun ramai, sesekali dengan kabar gembira dan kadang dengan ancaman. Namun, semua itu tidak membawa hasil. Sebagian besar dari mereka justru tetap sesat, berlaku semena-mena, menyembah patung dan berhala, memusuhi Nuh setiap saat, menghina Nuh dan para pengikut yang beriman padanya, mengancamkan rajam dan pengusiran pada para pengikut Nuh, menyakiti Nuh dan para pengikutnya secara berlebihan. Mereka merasa aneh jika ada Rasul dari golongan manusia. Celah para pengikutnya yang dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang hina. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang lemah akal dan golongan lemah. Seperti dikatakan Heraklius, mereka adalah orang-orang yang lemah, adalah para pengikut para Rasul. Itu karena tidak ada halangan apapun bagi mereka untuk mengikuti kebenaran. Maksud Heraklius adalah mereka adalah orang-orang yang lekas percaya, yaitu dengan sekedar diajak, mereka langsung menerima seruannya tanpa berpikir panjang. Tuduhan yang mereka sampaikan ini justru inti yang membuat para pengikut Rasul mendapat pujian baik. Karena kebenaran tentu telah jelas, tidak perlu dipikirkan terlalu panjang. Wajib diikuti dan harus tunduk padanya saat kebenaran terlihat. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Setiap kali aku menyuruh seorang muslim menuju Islam, ia pasti ragu, kecuali Abu Bakar. Ia tak berpikir panjang untuk masuk Islam. Karena itu, pembeatan terhadap dirinya di Saqifah Bani Syaidah juga berlangsung dengan cepat, tanpa ada yang berpikir panjang. Karena itulah Abu Bakar di mata para sahabat adalah yang terbaik di antara yang lain." Untuk itu, saat Rasulullah SAW bermaksud untuk menulis wasiat berisi penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah, namun niat itu beliau urungkan kembali karena beliau mengatakan, Allah dan orang-orang mukmin enggan memilih khalifah selain Abu Bakar. Kata-kata kaum Nuh yang kafir terhadap para pengikutnya yang beriman, "Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, yaitu tidak ada hal istimewa apapun yang terlihat setelah kalian beriman melebihi keistimewaan yang kami miliki. Bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta." Dia atau Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"
Nuh menyampaikan kata-kata tersebut kepada mereka dengan lemah lembut, kala menyeru mereka menuju kebenaran, seperti yang Allah sampaikan di ayat berbeda. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Toha ayat 44. Dan firman-Nya, serulah manusia kepada jalan Robmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. An-Nahl ayat 125. Cara dakwah yang disampaikan Nuh di atas termasuk bagian dari yang Allah sampaikan ini. Nuh berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, yaitu kenabian dan risalah, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, yaitu tidak kalian fahami dan kalian tidak mendapat petunjuk ke sana. Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya? Apakah kami harus memaksa kalian untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Yaitu aku tidak punya cara apapun kuasa untuk itu karena kalian tidak menyukainya. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, yaitu aku tidak menginginkan imbalan atas seruan yang aku sampaikan kepada kalian, seruan yang membawa guna bagi kalian di dunia dan akhirat. Aku hanya menginginkan pahala dari Allah. Pahalanya lebih baik bagiku dan lebih kekal dari imbalan yang kalian berikan kepadaku." Firman Allah melalui lisan Nabi Nuh, "Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh." Mereka sepertinya meminta Nuh untuk mengusir para pengikutnya dan berjanji akan bertemu dengannya jika Nuh mau melakukan hal itu. Namun, Nuh enggan memenuhi permintaan itu dan berkata, "Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Karena itu, aku takut mengusir mereka. Tidakkah kalian mau mengambil pelajaran?" Untuk itu, saat orang-orang kafir Quraisy meminta Rasulullah SAW untuk mengusir orang-orang mukmin lemah dari dekat beliau, seperti Ammar, Suhaib, Bilal, Habab, dan lainnya, Allah melarang beliau melakukan hal itu, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-An'am dan Al-Kahfi. "Dan aku tidak mengatakan padamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rejeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Yaitu, aku hanya seorang hamba yang diutus. Aku tidak mengetahui apapun dari Allah selain yang Ia ajarkan padaku. Aku tidak mampu melakukan apapun selain izin dan pertolongannya. Aku tidak kuasa memberikan manfaat atau menolak mara bahaya dari diriku selain yang dikehendaki Allah. Dan aku juga tidak mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, yaitu para pengikutnya, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Yaitu, aku tidak menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kebaikan di sisi Allah pada hari kiamat. Aku lebih mengetahui mereka. Ia akan memberi mereka balasan sesuai dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Balasan baik akan diterima jika yang ada dalam diri mereka baik, dan balasan buruk akan diterima jika yang ada dalam diri mereka buruk. Seperti yang mereka katakan di sejumlah ayat lain, "Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?" Dia, Nabi Nuh, menjawab, "Tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Jika kamu menyadari, aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas." As-Su'ara ayat 111-115. Para pembesar dan pemimpin kaumnya berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Nuh pun menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat. Tapi aku ini adalah seorang rasul dari Rabb seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui.
Waktu terus berlalu sementara perdebatan antara Nuh dan kaumnya tidak kunjung berhenti. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh dan mewasiatkan agar memerangi dan menentang Nuh. Ketika anak-anak mereka sudah dewasa dan mengerti kata-kata orang tuanya, mereka sepakat dan melanjutkan untuk tidak beriman kepada Nuh sepanjang hidup. Tabiat dan watak mereka enggan untuk beriman dan mengikuti kebenaran. Karena itu Nuh berkata sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Nuh ayat 27 yang artinya, dan mereka hanya melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak bersyukur. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh berjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Hanya Allah yang kuasa untuk melakukan itu, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melepaskan diri darinya. Ingkar, keras, dan membangkang adalah watak yang melekat pada diri mereka di dunia. Bahkan di akhirat pun mereka tetap mengingkari kalau mereka pernah didatangi seorang Rasul. Bagaimana disampaikan Imam Bukhari dari Abu Sa'id, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Nuh dan umatnya datang pada hari kiamat. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya, apakah kau sudah menyampaikan risalah? Sudah ya Rob, jawabnya. Lalu kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah dia Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Mereka menjawab, tidak, tak seorang pun datang kepada kami. Allah bertanya kepada Nuh, siapa yang akan bersaksi untukmu? Muhammad dan umatnya, jawab Nuh. Muhammad dan umatnya kemudian bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalah. Itulah maksud firman Allah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Baqarah ayat 143. Wasat artinya adil. Umat ini bersaksi berdasarkan kesaksian Nabi mereka yang jujur lagi terpercaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh dengan membawa kebenaran. Allah menurunkan kebenaran kepadanya dan memerintahkan untuk disampaikan. Ia telah menyampaikan kebenaran itu kepada umatnya dengan baik dan sempurna. Apapun yang membawa guna bagi umatnya di dunia, sudah ia sampaikan dan perintahkan. Apapun yang berbahaya bagi mereka, juga sudah ia larang dan peringatkan. Seperti itulah kondisi para rasul. Bahkan Nuh juga mengingatkan umatnya akan bahaya fitnah Al-Masih Al-Dajjal. Meski Dajjal dipastikan tidak akan muncul pada zaman mereka, tapi tetap Nuh sampaikan sebagai peringatan, wujud kasih sayang dan rahmat untuk mereka. Seperti yang disampaikan Imam Bukhari, Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW suatu ketika berdiri menyampaikan khutbah. Beliau memanjatkan pujian sepatutnya untuk Allah. Setelah itu, beliau menyebutkan tentang Dajjal. Beliau menyampaikan, sungguh aku mengingatkan kalian pada bahayanya, pada fitnahnya. Setiap nabi selalu mengingatkan kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal. Nuh telah mengingatkan kaumnya akan fitnah Dajjal. Namun, akan aku sampaikan sesuatu pada kalian yang belum pernah disampaikan seorang nabi pun pada kaumnya. Kalian tahu bahwa dia Dajjal buta sebelah mata, sedangkan Allah tidak buta sebelah mata. Hadis ini juga tertera dalam kitab Sahihain dari Abu Hurairah. Dari Nabi, beliau bersabda, maukah aku sampaikan sesuatu hal pada kalian tentang Dajjal yang belum pernah disampaikan seorang Nabi pun kepada kaumnya? Dia Dajjal buta sebelah mata. Ia datang dengan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga adalah neraka. Sungguh, aku mengingatkan kalian seperti yang dikatakan Nuh kepada kaumnya. Matan hadis ini milik Imam Bukhari. Setelah melihat sama sekali tidak ada kebaikan dalam diri umat Nabi Nuh, menyakiti, menentang, dan mendustakannya dengan segala cara,
baik dengan tindakan maupun tutur kata. Akhirnya Nuh memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun memperkenankan dan mengabulkan doanya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, yang artinya Allah berfirman, dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana besar. As-Safat ayat 75-76. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Al-Anbiya ayat 76. Setelah Nabi Nuh berdoa meminta pertolongan Allah, saat itulah Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal besar yang belum pernah ada sebelumnya. Juga tidak akan ada kapal sebesar itu setelahnya. Sebelumnya, Allah menyampaikan kepada Nuh, ketika putusannya tiba, kala siksanya yang tidak bisa tertolak oleh kaumnya yang berbuat dosa datang menimpa, Nuh tidak bisa lagi meralat dan menarik doa yang ia panjatkan kepada Allah, karena mungkin saja Nuh merasa iba kala melihat siksa datang menimpa kaumnya, karena mendengar tentu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung. Untuk itu Allah berfirman, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Sebagian ulama salaf menyatakan saat Allah mengabulkan doa Nuh, Allah memerintahkannya untuk menanam pepohonan sebagai bahan dasar pembuatan kapal. Nuh kemudian menanam pepohonan dan menantikan selama 100 tahun. Setelah itu, ia potong-potong dan ia jadikan kapal selama 100 tahun berikutnya. Sumber lain menyebutkan 40 tahun. Wallahu a'lam. Dan mulailah Nabi Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya, mencemooh Nuh, dan menganggap ancaman yang ia sampaikan pada mereka mustahil terjadi. Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Yaitu maksudnya, kamilah yang akan mengejek kalian dan merasa heran pada kalian, karena terus saja kalian mengingkari dan menentang dengan semena-mena, yang akan membuat kalian tertimpa siksa. Maka, kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Syauri, kapal Nuh terbuat dari kayu jati. Sumber lain menyebutkan kayu cemara, dan inilah yang tertulis dalam kitab Taurat. Syauri mengatakan, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal sepanjang 80 hasta. Bagian luar dan dalamnya dicat dengan ter dan memasang haluan berbentuk cekung yang membelah air. Qatadah mengatakan, Panjang kapal Nuh 300 hasta dengan lebar 50 hasta. Data ini menurut Ibnu Katsir serta dalam kitab Taurat. Hasan al-Basri mengatakan, panjang kapal Nuh 600 hasta dan lebarnya 300 hasta. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, panjangnya kapal Nuh 1200 hasta dengan lebar 600 hasta. Pendapat yang lain ada yang menyebutkan panjangnya kapal Nuh 2000 hasta dengan panjang 100 hasta. Mereka semua menyatakan tinggi kapal mencapai 30 hasta. Terdiri dari 3 tingkat. Setiap tingkatnya setinggi 10 hasta. Tingkat bawah untuk hewan-hewan dan binatang buas. Bagian tengah untuk manusia dan bagian atas untuk burung-burung. Pintu-pintu terpasang sepanjang kapal. Pintu-pintu memiliki penutup dari bagian atas yang bisa menutup celah pintu dengan rapat. Menurut beberapa riwayat, hewan yang pertama kali dinaikkan adalah sepasang burung kakak tua. Sedangkan hewan terakhir yang dinaikkan adalah sepasang keledai. Diceritakan pula bahwa di pundak keledai, iblis ikut bergelantungan agar ia bisa masuk ke dalam bahtera Nuh dan mengganggu umat Nabi Nuh yang taat agar tidak masuk ke dalam. Istri dan putra Nabi Nuh, Kan'an atau Yam, tidak beriman, bahkan turut serta mencemooh bahtera Nabi Nuh, sehingga mereka tidak ikut menaiki bahtera.
Berbeda dengan Kan'an, 3 anak Nabi Nuh lainnya, yakni Syam, Hams, dan Yafit, bersama 80 orang mukmin masuk ke dalam bahtera. Mereka semua naik beserta pasangannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya telah mengatur segalanya sehingga agar hewan ternak tidak dimangsa oleh hewan buas. Allah menurunkan demam kepada hewan buas tersebut hingga naluri buasnya turun. Allah memerintahkan untuk berdoa ketika memulai sebuah aktivitas agar semuanya baik dan diberkahi serta berakibat baik. Nuh melaksanakan perintah ini dan berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Hud ayat 41. Makna dari ayat tersebut di atas yaitu atas nama Allah kapal mulai bergerak hingga berlabuh. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang, yaitu meski Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ia juga memiliki siksaan yang pedih. Siksaannya terhadap kaum yang berbuat dosa tidak bisa dielakkan, seperti siksa yang ia timpakan kepada penduduk bumi yang ingkar padanya dan menyembah kepada selainnya. Allah berfirman, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Allah mengirim hujan dari langit yang belum pernah dikenal bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Hujan turun deras laksana air yang keluar dari mulut geribah atau gerabah. Allah memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru, seperti yang Allah sampaikan. Maka dia Nuh kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air mereka. Maka bertemulah air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Al-Qamar ayat 10 dan 13. Allah berfirman, "Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar." Al-Haqqah ayat 11-12. Sekelompok mufassir menyatakan air menutupi puncak gunung tertinggi di bumi hingga 15 hasta. Dengan penjelasan yang ada di kalangan ahli kitab, sumber lain menyebutkan 80 hasta. Air menutup seluruh permukaan bumi, menutupi seluruh lembah dan bukit, menutupi pegunungan, ngarai, dan pasir. Tak satu pun makhluk hidup di bumi saat itu tersisa, entah yang kecil ataupun yang besar. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungimu dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia termasuk orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42 dan 43. Allah memperkenankan permohonan Nuh untuk menenggelamkan semua orang kafir di muka bumi pada saat itu. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 25-27 sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapatkan penolong selain Allah." Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak bersyukur." Muhammad bin Ishaq menuturkan, saat berkehendak untuk menghentikan air banjir bah, Allah mengirim angin ke permukaan bumi. Air pun berhenti bergerak. Sumber-sumber mata air bumi tertutup dan mulai menyusut dan berlalu.
Menurut pernyataan para pemilik kitab Taurat, kapal berlabuh di atas gunung Judi pada bulan ke-7 setelah berlalu 17 malam dari bulan ini. Kemudian pada hari pertama bulan ke-10, puncak-puncak gunung mulai terlihat. 40 hari berikutnya, Nuh membuka lubang angin yang ia buat di kapal, lalu mengutus burung gagak untuk melihat kondisi air. Burung gagak ternyata tidak kembali. Setelah itu Nuh mengirim burung merpati. Tak lama setelah itu, merpati kembali. Karena merpati tidak menemukan tempat untuk bertengger, Nuh membentangkan tangannya. Ia raih burung tersebut lalu ia masukkan. 7 hari berikutnya, Nuh kembali mengutus merpati untuk melihat kondisi air. Merpati tidak langsung pulang dan baru pulang pada sore hari. Dan di paruhnya terdapat daun zaitun. Nuh pun mengetahui air sudah menyusut di permukaan bumi. 7 hari berikutnya, Nuh mengutus merpati dan kali ini si merpati tidak kembali lagi. Nuh pun mengetahui bahwa permukaan bumi sudah terlihat. Setelah genap 1 tahun sejak Allah mengirim banjir bah, hingga Nuh mengutus burung merpati itu dan memasuki hari pertama, bulan pertama, tahun kedua, permukaan bumi dan tanah sudah terlihat. Nuh kemudian membuka penutup kapal. Riwayat yang disampaikan Ibnu Ishaq ini sendiri merupakan inti rangkaian cerita yang tertera dalam kitab Taurat di tangan para ahli kitab. Dan difirmankan, wahai bumi, kelahlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari hujanmu, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Hud ayat 44. Setelah menenggelamkan seluruh penduduk bumi tanpa menyisakan seorang pun yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan, dan air pun disurutkan, yaitu menyusut setelah sebelumnya meluap, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Dan perintah pun diselesaikan, yaitu siksaan yang telah ditetapkan dalam ilmu dan kuasa Allah sebelum yang menimpa mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Surat Hud ayat 48. Setelah air di muka bumi menyusut, bisa digunakan untuk perjalanan menetap, Nuh diperintahkan untuk turun dari kapal yang sudah berlabuh di atas gunung Judi. Judi adalah sebuah pegunungan yang terkenal di Jazirah. Disebutkan dalam riwayat ahli kitab, Allah berfirman kepada Nuh, keluarlah dari kapal, keluarkan anak-anakmu dan para istri anak-anakmu dan seluruh hewan yang ada bersamamu, supaya semuanya berkembang dan menjadi banyak di bumi. Mereka semua keluar, kemudian Nuh mendirikan tempat penyembelihan hewan kurban untuk Allah Azza wa Jalla, lalu mengambil sebagian dari seluruh hewan dan burung yang halal, lalu ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kemudian berjanji pada Nuh untuk tidak menimpakan lagi banjir bah kepada penduduk bumi. Kelompok orang bodoh dari Persia dan India mengingkari adanya banjir bah ini, sementara sebagian lainnya mengakui. Mereka berkata, banjir tersebut hanya menimpa bumi Babilonia dan tidak sampai ke tempat kami. Mereka juga mengatakan, kami mewarisi kerajaan secara turun-temurun dari seorang pembesar ke pembesar berikutnya sejak Adam hingga saat ini. Pernyataan ini diungkapkan kaum Majusi, penyembah api, dan para pengikut setan. Pernyataan ini tidak lain hanyalah sofisme, pengingkaran pada kebodohan luar biasa, penentangan terhadap hal-hal yang nyata, dan penustaan terhadap Rob, bumi, dan langit. Seluruh pemeluk agama yang menukil riwayat dari para utusan Allah, di samping riwayat-riwayat mutawatir, sebagian besar sepanjang zaman sepakat menyebut terjadinya banjir besar ini. Banjir ini merata di seluruh permukaan bumi, dan Allah tidak menyisakan seorang kafir pun. Sebagai jawaban atas doa nabinya yang dikuatkan dengan pertolongan dan terjaga dari kesalahan serta dosa. Di samping
sebagai perwujudan dari takdir yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut riwayat, dikisahkan bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh, yakni Yafit, Syam, dan Ham yang memiliki keturunan, hingga didapatkan kesimpulan bahwa seluruh umat manusia di muka bumi ini merupakan keturunan anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 turunan. Hal inilah yang menyebabkan bahwa Nabi Nuh disebut juga sebagai bapa seluruh manusia. Yafit melahirkan keturunan bangsa Romawi dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya yang merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Serta putra terakhir yaitu Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah yang kini merupakan keturunan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Imam Ahmad menuturkan dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, suatu ketika kami berada di dekat Rasulullah, kemudian ada seorang Bani Baduy datang. Ia mengenakan jubah panjang dengan manset sutra. Beliau kemudian berkata, ketahuilah, kawan kalian ini telah mengalahkan semua jagoan keturunan jagoan. Atau beliau katakan, ingin mengalahkan semua jagoan keturunan jagoan dan mengangkat semua pemimpin keturunan pemimpin. Rasulullah SAW kemudian meraih kerah jubahnya lalu berkata, kau terlihat mengenakan pakaian yang orang tidak berakal. Setelah itu beliau mengatakan, menjelang kematian, Nabi Allah Nuh berkata kepada anaknya, sungguh, aku akan menyampaikan wasiat kepadamu. Aku perintahkan 2 hal padamu, dan aku melarang melakukan 2 hal. Aku memerintahkanmu untuk mengucapkan dan mengamalkan La ilaha illallah. Karena andaikan 7 langit dan 7 bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan, dan La ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, tentu La ilaha illallah lebih berat darinya. Karena dengannya segala sesuatu terhubung, karenanya seluruh makhluk diberi rezeki, dan aku melarangmu berbuat syirik dan sombong. Abdullah bin Amr mengatakan, beliau ditanya, wahai Rasulullah, syirik sudah kita ketahui, lalu apakah itu kesombongan? Apakah jika salah seorang dari kami mengenakan 2 sandal bagus dan 2 tali sandal bagus pula disebut sombong? Tidak, jawab Rasul. Apakah jika salah seorang di antara kami mengenakan baju bagus disebut sombong? Tanya Abdullah bin Amr. Tidak, jawab Rasul. Apakah jika salah seorang dari kami memiliki teman-teman untuk berkawan disebut sombong? Tanyanya kembali. Tidak, jawab Rasul. Wahai Rasulullah, lalu apa itu kesombongan? Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, jawab beliau. Sanad hadis ini sahih, hanya saja tidak ditakhrij Imam Bukhari dan Muslim. Terkait makam Nabi Nuh alaihissalam, Ibnu Jarir dan Al-Zagri meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sabit atau tabi'in lainnya secara mursal bahwa makam Nabi Nuh ada di Masjidil Haram. Riwayat ini lebih kuat dan valid dari penuturan sebagian besar kalangan ahli sejarah kontemporer yang menyebut makam Nabi Nuh berada di sebuah kawasan yang saat ini disebut Kruk Nuh, dan di sana ada sebuah masjid jami yang didirikan karena hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.